di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Juli tahun 2023 ini. Konten kayak gini tuh bakal ada terus setiap bulannya sekaligus memandu kalian buat beli smartphone di bulan-bulan tertentu. Oke, langsung aja buat memulai bulan Juli ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil. Nah, di harga segini aku ngerekomendasin Redmi 12C varian 3/32GB dan Itel S23. Buat Redmi 12C 3/32GB, harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.209.000. Dan dengan duit segitu, kalian udah bisa dapetin HP yang udah pakai chipset MediaTek Helio G85 ya. Kameranya ini lumayan cakep, layarnya bagus, dan baterainya ini juga gede di 5000 mAh yang berasa awet. Terus ada juga Itel S23, di mana harganya ini ada di 1,4 juta, tapi spek yang dikasih ini berasa mantep nih. HP ini itu lagi goib ya, harganya dinaikin sama tengkulak jadi 1,7 jutaan. Tapi kalau misal kalian bisa dapetin harga normal, pasti ya kalian bakalan senang. Chipsetnya ini pakai UniSoC T606, RAM-nya ini gede, internalnya juga lega di 128GB, baterainya 5000 mAh, layar 90Hz, dan yang paling kurang dari smartphone ini itu ada di kualitas kameranya aja sih. Tapi di kelas harga segini kita juga nggak bisa komplain banyak. Lanjut, kalau buat kelas harga 1 jutaan besar, itu kandidatnya ada Tecnopova Neo 2 dan Infinix Hot 30i. Buat Tecnopova Neo 2, HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp1.799.000. Chipsetnya kencang, pakai MediaTek Helio G85, RAM-nya 4GB, internal juga di 128GB, dan yang paling gokil, baterainya ini punya kapasitas badak di 7000 mAh. Buat layar ini juga cakep dengan pakai panel IPS 6,82 inci yang punya refresh rate 90Hz. Terus abis itu ada Infinix Hot 30i. Harga termurah yang aku temuin dari smartphone ini itu ada di Rp1.645.000. HP ini chipsetnya pakai UniSoC T606, RAM-nya 8GB, internal 128, kameranya juga cakep nih buat ukuran HP 1 jutaan yang punya resolusi 50 megapiksel. Oke, itu tadi buat rekomendasi kelas harga 1 jutaan. Kelas harga yang pastinya ramah di kantong. Kayak Live On, provider yang pastinya juga ramah buat isi kantong. Live On ini provider yang udah lama aku pakai ya. Asli, betah banget pakai Live On, soalnya aku tuh suka banget sama fitur data rollover-nya yang bisa nambung kuota sampai 1000GB. Kalau kuota di bulan ini nggak habis, sisa kuotanya nggak akan hangus dan bisa kita pakai buat bulan depan. Terus kalau mau beli kuota lagi, ini juga nggak ribet, soalnya Live On ini provider yang 100% digital. Semuanya jadi lebih simpel dan tinggal lewat satu aplikasi aja. Nah, buat kalian yang mau nyobain pakai Live On, langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah dan jangan lupa masukin kode ini biar dapetin potongan harga spesial. Oke, next kita masuk ke harga 2 jutaan kecil. Nah, rekomendasinya ini ada Poco M5, Samsung Galaxy M14 5G, dan Infinix Note 30. Buat Poco M5 sendiri, harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp2.039.000. Dengan duit segini kalian udah bisa dapetin chipset 4G paling kenceng nih, yaitu MediaTek Helio G99. Buat RAM-nya ini ada di 4GB dan internalnya ada di 64GB. Terus buat baterai dia juga udah termasuk gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 18W. Terus ada juga nih Samsung Galaxy M14 5G. Aku nemu harga termurahnya itu ada di Rp2.199.000. Chipsetnya ini cukup pede dengan pakai Exynos 1330, terus baterainya gede di 6000 mAh, speed ngecasnya juga lumayan oke di 25W. Paling ada di bagian layar aja sih yang agak kurang karena dia masih pakai PLS 90Hz. Tapi buat yang gak peduli soal penampilan, HP ini ya udah oke karena baterainya awet dan update OS-nya juga terjamin. Habis itu ada Infinix Note 30, HP barunya Infinix yang harga termurahnya ini ada di Rp2.349.000. HP ini udah pakai chipset MediaTek Helio G99, RAM-nya gede di 8GB dan internalnya ini juga gede banget di 256GB. Buat main game ini kenceng ya, nonton juga puas karena layarnya lebar, baterainya juga gede di 5000 mAh dan ngecasnya ini juga kencang di 45W. Lanjut buat harga 2 jutaan gede, ini kandidatnya ada 3. Pertama, ini ada Redmi Note 12 yang harga termurahnya ini ada di Rp2.529.000. Chipsetnya sendiri pakai Snapdragon 685, RAM-nya ada di 46 atau 8GB, internalnya 128, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 33W, layar AMOLED 120Hz, ada NFC IP53 yang jelas ini ngebuat HP ini tuh bakalan menarik banget nih buat harga 2 jutaannya. Terus ada Tecnopova 4 Pro, HP yang udah lumayan lama rilis, tapi ya ini masih worth it, harga termurah
termurahnya ada di Rp2.859.000. HP ini benar-benar HP yang mesinnya juara banget ya. Buat performa ini mantap karena udah pakai Helio G99, RAM-nya 8GB, baterai 6000 mAh dan speed ngecasnya 45 watt. Terus layarnya ini juga udah pakai AMOLED 90Hz, speakernya udah stereo, udah dilengkapi NFC juga. Terus yang terakhir ada iQOO Z7X. HP ini udah turun harga ya. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp2.975.000. HP ini chipsetnya udah 5G dan cukup kencang, yaitu Snapdragon 695. RAM-nya ada di 8GB dan punya storage yang cukup lega di 128GB dan 256GB. Buat layar emang masih pakai IPS, tapi dia udah 120Hz. Sedangkan buat baterai ini badak di 6000 mAh yang ditemenin kecepatan ngecas 80W yang udah ngebut banget nih buat HP yang harganya kurang dari 3 juta. Next, buat HP harga 3 jutaan, ini pilihannya ada banyak ya. Pertama ada Samsung Galaxy A24. HP ini harga termurahnya ada di Rp3.250.000. HP ini kelemahannya sih masih 4G aja, tapi sisi lainnya itu cakep. Layarnya udah pakai Super AMOLED 90Hz, baterainya gede, ngecas cepat, kamera cakep, ada OIS, update software juga 4 tahun jadi makin mantap. Ya paling karena belum 5G aja sih yang harus kalian pertimbangin. Habis itu ada Poco X5 5G. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.193.000. Chipsetnya udah pakai Snapdragon 695, storage-nya lumayan lega, layarnya udah pakai Super AMOLED 120Hz, baterainya cukup gede di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Terus ada Infinix Note 30 Pro. Harga termurah dari HP ini yang aku temuin ada di Rp3.449.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99, storage-nya gede di 8256GB, kameranya udah 108MP yang hasil fotonya ini juga cakep, dan fitur-fiturnya ini juga termasuk lengkap. Dia udah punya IP rating IP53, speakernya udah stereo yang di-tuning by JBL, udah punya NFC, dan baterainya ini juga gede di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 68 watt. Dan HP ini juga udah punya fitur wireless charging 15 watt, yang wireless chargingnya ini dikasih di paket pembeliannya. Dan terakhir ada yang baru rilis, yaitu Poco X5 Pro 5G. Harga termurah dari HP ini ada di 3,8 juta. Ya aku belum pegang sih, tapi udah order karena emang speknya semenarik itu. Pertama, chipsetnya ini udah pakai Snapdragon 778G. Layarnya AMOLED 120Hz, kameranya 108MP yang udah bisa rekam video 4K juga. Tungguin juga ya review lengkap dari Poco X5 Pro 5G di channel ini. Oke, next, lanjut buat harga 4 jutaan. Ini rekomendasinya juga ada banyak. Pertama ada iQOO Z7. Buat harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp4.199.000. Ini HP menarik banget ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 782G yang enak parah. RAM-nya 8GB atau 12GB dan internalnya juga lega di 128 atau 256GB. Buat baterai ini badak di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 120W yang benar-benar ngebut. Habis itu ada Samsung Galaxy A34 5G. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ada di Rp4.531.000. Chipsetnya pakai Dimensity 1080, RAM-nya 8GB, baterainya 5000 mAh, punya fitur anti air, kameranya cakep, layar juga cakep, lengkap lah buat HP yang harganya ini kurang dari 5 jutaan. Terus yang ketiga ini ada Xiaomi 12 Lite. Harga termurah yang aku temuin dari HP ini ada di Rp4.607.000. Dengan duit segitu kalian udah bisa dapetin HP yang pakai chipset Snapdragon 778G, RAM-nya 8GB, internalnya 256GB, baterainya 4300 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 watt. Layarnya ini cakep ya, kameranya juga cakep yang bikin HP ini tuh worth it buat harga 4 jutaannya. Dan terakhir tentu aja ada Poco F5. HP ini baru aja rilis, aku belum pegang tapi udah order juga dengan harga 4,8 juta. Speknya ngeri ya, karena udah pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. RAM-nya ini lega 8GB, internalnya juga ada di 256GB. Buat layar udah AMOLED 120Hz, kamera juga udah ada OIS yang bisa rekam video 4K. Tungguin juga video review Poco F5 di channel ini. Oke, next buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ada Poco F5 lagi dengan varian RAM yang 12GB. Harganya ini ada di 5,3 juta dan kalau sisanya ini sama aja kayak yang tadi. Tapi buat harga 5 jutaan HP ini masih kerasa menang banyak. Terus ada penantangnya yaitu Samsung Galaxy A54 5G. Harga termurah dari HP ini yang aku temuin ada di Rp5.214.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, RAM-nya 8GB, baterai 5000 mAh, layar Super AMOLED 120Hz yang benar-benar cakep. Kameranya juga jadi jualan utama HP ini yang pakai sensor IMX766. Ya yang buat nyari HP 5 jutaan tapi semua sisinya cakep, ini pilihannya. Apalagi ini brand Samsung yang udah cukup terkenal plus berani ngasih jaminan update panjang.
Selain kedua HP tadi ada juga Vivo V27. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp5.369.000. Secara spek ini menggiurkan ya. Chipsetnya pakai Dimensity 7200, RAM-nya 8GB, internal 256GB, layar AMOLED melengkung dan kameranya juga udah 50MP OIS. Lanjut buat harga 6 jutaan, ini rekomendasinya ada 3. Pertama ada Xiaomi 12T. Yap, HP ini tuh paling worth it banget ya kalau kalian megang duit kurang dari 7 juta. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp6.017.000. Chipsetnya ini kencang pakai Dimensity 8100 Ultra, RAM-nya 8GB, internalnya 256GB, baterai 4600 mAh dengan speed ngecas yang ada di 66 watt. Buat layar juga udah cakep dan kameranya juga udah oke banget nih buat harga segini. Terus yang selanjutnya ini ada Samsung Galaxy S21 FE. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 6,6 juta. Chipsetnya pakai Exynos 2100 atau yang setara Snapdragon 888. Fiturnya lengkap banget, ada IP rating yang anti air, fingerprintnya under display, dual speaker, layar juga udah cakep, Dynamic AMOLED 2X 120Hz, kameranya juga kelas flagship Samsung banget, yang tiga kameranya itu beneran kepake ya. Dan yang ketiga ini ada Xiaomi 12 reguler. Harga termurah dari smartphone ini yang aku temuin ada di 6,7 juta. Dan HP ini harganya emang udah turun ya. HP ini mungil, pakai chipset flagship Snapdragon 8 Gen 1, layarnya melengkung AMOLED 120Hz, baterainya lumayan gede di 4500 mAh, speed ngecasnya ada di 67 watt dan fitur-fiturnya ini tergolong lengkap. Next buat harga 7 jutaan ini lagi kosong. Bulan lalu sebenarnya ada S21 FE dan Xiaomi 12, tapi keduanya udah turun jadi 6 jutaan. Oke lanjut buat ke harga 8 jutaan, ini rekomendasinya cuma satu yaitu Zenfone 9. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 8,2 juta. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, bodinya ini compact, layarnya pakai Super AMOLED 120Hz, ada fitur IP rating yang tahan air, kameranya juga cakep dan ini jadi salah satu HP yang menarik nih buat harga 8 jutaan. Kalau buat harga 9 jutaan, ini rekomendasinya ada Samsung Galaxy S22 sih, yang umurnya emang udah setahun, tapi harganya ini udah lumayan turun. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 9,3 juta. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, fitur lengkap, layar cakep, dan kameranya juga cakep, jadi nggak usah didepatin. Terus ada juga nih generasi penerusnya yaitu S23 yang perlu nambah sekitar 2 jutaan. HP ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Fiturnya juga lengkap, layar cakep, kamera juga cakep. HP ini juga udah pernah aku pakai ya selama 1 bulanan dan perbedaannya nggak begitu berasa sih jika dibanding S22. Tapi kalau kalian main game di HP mungkin itu lumayan berasa karena di S22 performanya itu ditahan, sedangkan di S23 ini bisa sedikit liar. Terus di harga 13 jutaan, ini ada HP lipat, yaitu lipatnya Oppo, si Oppo Find N2 Flip. HP ini killernya Samsung Galaxy Z Flip 4. Cuma sayang di Oppo ini nggak ada fitur anti air kayak di Flip 4-nya Samsung. Tapi yang bikin HP ini menarik tentu aja dari layar covernya yang besar. Hinge-nya ini rapat dan bekas lekukannya juga minim. Ditambah HP ini baterainya lebih awet jika dibanding Flip-nya Samsung. Kalau ada duit belasan juta menuju ke 20 juta, ini aku masih ngerekomendasin Samsung Galaxy S23 Ultra. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp17.700.000. Dan ini udah the best banget lah kalau kalian cari HP Android terbaik. Chipsetnya ini kenceng, desainnya cakep, layarnya cakep, kameranya cakep, fiturnya juga lengkap dan ada fitur istimewa yaitu S Pen. Tapi kalau kalian anaknya iPhone banget, di sisi seberang Android tentu aja ada iPhone 14 Pro yang harga termurahnya ini ada di 17,1 juta. Dan ini juga udah termasuk turun harga ya, karena bentar lagi udah ada penerusnya. Untuk iPhone 14 Pro ini chipsetnya juga udah kencang, layar cakep, punya Dynamic Island, kameranya juara terutama di perekaman videonya yang jadi andalan iPhone banget. Tapi buat kalian yang pengen lebih lagi, ada juga iPhone 14 Pro Max yang kalau kalian suka sama yang gede-gede. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai yang Max juga sih buat dapetin fitur Pro di iPhone yang paling baru ini. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita ketemu lagi di awal bulan depan. Semoga beberapa list itu udah ada yang beda ya. Tapi aku yakin sih beberapa masih bakal ada yang sama. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah.